Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semangat untuk belajar hari ini? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan konsep laju reaksi, kalian dapat menuliskan persamaan laju reaksi, kalian dapat menentukan orde reaksi, kalian dapat menjelaskan teori tumbukan, dan kalian dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pernahkah kalian melihat penduduk desa yang sedang memotong kayu gelondongan untuk bahan bakar perapiannya? Kira-kira untuk apa ya? Mereka harus memotong kayu-kayu tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Hal ini tentu saja ada kaitannya dengan reaksi pembakaran yang nantinya melibatkan kayu bakar tersebut. Lalu, apakah hubungan antara ukuran kayu dengan jalannya reaksi pembakaran? Ayo cari tahu jawabannya lewat pembahasan berikut. A. Konsep laju reaksi. Laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu. Nah, yang namanya perubahan itu pasti bisa bertambah, pasti bisa berkurang. Konsep laju reaksi secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan delta C per delta T. P ini keterangannya merupakan laju reaksi yang satuannya M per detik. Delta C itu merupakan perubahan konsentrasi. Kalau delta C itu merupakan perubahan waktu yang satuannya detik. Nah, di samping ini Ibu mempunyai grafik perubahan konsentrasi waktu. Nah, diperhatikan baik-baik ya grafiknya. Selanjutnya, persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi merupakan sebuah persamaan yang memperlihatkan keterkaitan atau hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksinya. Untuk reaksi AA mereaksikan BB akan menghasilkan CC dan DD. Persamaan laju reaksinya ditulis sebagai berikut. I sama dengan K dikali A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, P ini merupakan laju reaksi, K ini merupakan ketetapan laju reaksi, sedangkan A ini merupakan konsentrasi ZA dalam mol per liter. B merupakan konsentrasi zat B dalam mol per liter. M merupakan orde reaksi terhadap zat A, sedangkan M merupakan orde reaksi terhadap zat B. Berikutnya ada orde reaksi. Nah, orde reaksi ini adalah bilangan yang menyatakan besar pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Berdasarkan besar pengaruh konsentrasi reaktan, maka reaksi dapat dibedakan menjadi reaksi orde 0, reaksi orde 1, dan reaksi orde 2. Reaksi orde 0 itu merupakan reaksi yang tidak bergantung pada konsentrasi reaksi. Kalau reaksi orde 1 merupakan reaksi yang laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaksinya. Nah, kalau reaksi orde 2 itu merupakan reaksi yang laju reaksinya berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasi reaksinya. Berikut ini merupakan grafik orde reaksi. Di sini ada grafik reaksi orde 0. Yang kedua ini ada grafik reaksi orde 1 dan yang terakhir ada grafik reaksi orde 2. Kemudian teori tumbukan. Reaksi kimia
terjadi ketika partikel-partikel zat yang bereaksi atau bereaksi saling bertumbukan. Namun, tidak semua tumbukan yang terjadi akan menghasilkan zat baru. Zat baru dapat dihasilkan dari tumbukan yang sempurna saja. Tumbukan yang sempurna itu disebut tumbukan efektif. Tumbukan bisa terjadi kalau ada dua molekul atau lebih dan permukaannya yang saling bersentuhan di satu titik. Semakin sering terjadinya tumbukan partikel, maka semakin besar pula peluang terjadinya tumbukan efektif, sehingga laju reaksinya juga semakin cepat. Nah, di samping ini Ibu mempunyai gambar. Nah, di sini Ibu mempunyai dua gambar. Gambar A ini merupakan tumbukan yang tidak memungkinkan terjadinya reaksi, yang A. Kemudian yang B ini merupakan gambar tumbukan yang memungkinkan terjadinya reaksi. Kemudian ada faktor-faktor laju reaksi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya laju reaksi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyebabnya ada konsentrasi. Meningkatkan konsentrasi berarti jumlah partikel akan bertambah pada volume tersebut dan menyebabkan tumbukan antar partikel lebih sering terjadi. Yang kedua, penyebabnya adalah suhu. Jika suhu naik, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga terjadi tumbukan yang berhasil akan bertambah dan laju reaksinya meningkat. Nah, berikut merupakan rumus dari peningkatan laju reaksi. Peningkatan laju reaksi dari suhu. V1 sama dengan delta V T2 dikali T2 dikurang T1 per delta T. T1 ini merupakan laju reaksi pada suhu akhir. Kalau yang T0 itu laju reaksi pada suhu mula-mula. Delta V itu merupakan kenaikan laju reaksi. T2 ini merupakan suhu akhir, T1 merupakan suhu mula-mula. Delta T ini merupakan kenaikan suhu. Yang ketiga, penyebabnya ada luas permukaan. Makin besar luas permukaan menyebabkan tumbukan makin banyak karena banyak bagian permukaan yang bersentuhan sehingga laju reaksi semakin cepat. Yang keempat, penyebabnya adalah katalis. Apa sih katalis itu? Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara kekal atau permanen. Nah, berikut ini Ibu mempunyai contoh soal. Diperhatikan baik-baik ya contoh soalnya. Berdasarkan reaksi berikut ini, diketahui bahwa N2O5 berkurang dari 2 mol per liter menjadi 0,5 mol per liter dalam waktu 10 detik. Berapakah laju reaksi berkurangnya N2O5? Untuk menyelesaikan soal di atas, kalian menggunakan rumus V sama dengan delta T per delta T. Rumus ini merupakan rumus yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi ya. Penyelesaiannya V N2O5 sama dengan delta N2O5 per delta T. Kemudian 2 dikurang 0,5. 2 ini dapat dari mana sih Bu? 2 ini dapat dari ini.
2 mol per liter. Kalau 0,5 itu dapat dari ini 0,5 mol per liter. Jadi soalnya kan diketahui bahwa N2O5 berkurang dari 2 mol per liter menjadi 0,5 mol per liter. Jadi 2 dikurang 0,5 per 10 detik. 10 detik itu merupakan waktu. Nah, ini waktunya ada 10 detik. Jadi kemudian kita kurangi, kemudian kita bagi dengan 10, hasilnya adalah 0,15 m per detik. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai atau menjelaskan mengenai virtual lab tentang laju reaksi, atau lebih tepatnya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Berikut Ibu akan menjelaskan mengenai praktikum virtual menggunakan aplikasi Crocodile yang linknya telah Ibu bagikan di grup WhatsApp pada pertemuan minggu kemarin. Ibu harapkan kalian telah mendownload aplikasi ini ya. Kita akan melakukan praktikum, yaitu faktor katalis yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Kali ini kita akan mempelajari suatu percobaan bagaimana keberadaan katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, di sini ada hidrogen peroksida dan mangan 4 oksida. Kita seret hidrogen peroksida ini ke dalam kedua tabung reaksi yang tersedia di sini. Selanjutnya mangan 4 oksida kita seret, kemudian kita masukkan ke dalam salah satu tabung reaksi saja. Mangan 4 oksida ini merupakan zat yang berperan sebagai katalisnya. Kemudian kita klik tombol pause yang di sini dan mari kita perhatikan laju reaksi yang terjadi. Oke, bisa kita lihat ini telah bereaksi. Selanjutnya setelah bereaksi, kita tekan tombol pause lagi untuk menghentikan laju reaksinya. Setelah kita amati laju reaksi manakah yang paling cepat, laju reaksi yang ada katalisnya atau tabung reaksi yang tidak menggunakan katalisnya. Dapat kita lihat pada grafik di atas ini, di mana reaksi yang kita tambahkan mangan 4 oksida lebih cepat. Kita lihat garis yang merah ini. Grafik menunjukkan dalam kurun waktu 2 detik, volume yang dicapai bisa mencapai 30 cm3. Ini artinya reaksi yang ditambahkan zat katalis akan bisa mempercepat laju reaksinya. Kemudian kita bandingkan dengan tabung reaksi sebelahnya yang tidak menggunakan katalis. Bisa diperhatikan garis yang berwarna biru ini. Pada kurun waktu hampir 10 detik, volume yang dicapai masih kurang dari 5 cm3. Jadi, percobaan praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan harga aktivasinya. Energi aktivasi bergantung pada reaksi yang berlangsung. Maka, dengan penambahan katalis, tumbukan yang akan terjadi semakin banyak, sehingga reaksi akan berlangsung lebih cepat. Untuk tugas kalian melakukan praktikum tentang laju reaksi selain dari percobaan yang telah Ibu jelaskan tadi secara individu. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya hari ini.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.